wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua, alhamdulillah bagaimana kabarnya? Semoga pada pagi hari ini kita makin banyak bersyukur karena Allah melimpahkan nikmat yang tak terhitung. Ketika kita tidur tadi ya, maka ada satu makhluk Allah yang disebut dengan melatonin yang mengatur kembali itu tatanan tubuh kita ini yang mungkin yang kemarin siang telah berubah, yang mengatur kembali tatanan sistem hormonal kita yang kemarin mungkin pernah depresiasi begitu ya, yang telah memperbaiki sistem pertahanan, memperbaiki berbagai macam kerusakan yang terjadi seharian kemarin tuh, padahal kita sedang tidur. Itulah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita tanpa henti, tanpa kita minta, tanpa harus kita berdoa. Bagaimana mungkin kita harus berdoa? Kita juga tidak tahu apa yang harus diperbaiki ya. Itulah hebatnya kasih sayang Allah yang walaupun kita jarang mensyukurinya, ternyata Allah terus limpahkan kepada kita. Salat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati oleh kita sebagai umatnya sebagai hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan saja lewat wasilah ilmu yang Allah berikan wasilah melalui Rasulullah SAW, kita bisa meneladaninya, terutama dalam aspek kesehatan yang insya Allah pada pagi hari ini salah satunya tentang kedokteran nabawiyah akan kita bahas ya. Baik sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu nih yang suka ngetren, yaitu temennya asam lambung. Temennya asam lambung. Kenapa dikatakan temennya asam lambung? Karena asam yang satu ini bukan hanya terjadi pada pada orang tua, ternyata ini juga terjadi pada usia remaja begitu ya. Apa itu? Yaitu asam urat ya. Jadi kalau ingat asam urat yang kebayang apa coba? Yang kebayang nyeri sendi, begitu bengkak, kemudian susah jalan, atau mungkin kalau kenanya di tangan susah salaman dan sebagainya ya. Jadi yang pernah mengalami mungkin senyum-senyum, apa itu asam urat? Yang pernah mengalami susah jalan juga senyum-senyum ya, bagaimana sulitnya ketika dia ingin berjalan tetapi ada hambatan, yaitu nyeri di pas persendian. Nah, ada juga dok asam urat untuk selain di persendian nyeri, ada enggak dok? Ada teman-teman semua ya, yaitu asam urat itu menjadi batu. Di mana batunya? Bisa di ginjal, bisa di empedu, gitu ya. Nah, kalau di empedu memang lebih jarang dibandingkan dengan di ginjal, karena asam urat itu sebagian akan dikeluarkan oleh tubuh itu melalui ginjal, ya, selalu melalui saluran pencernaan. Baik, sahabat-sahabat semua, saya juga kalau misalnya beberapa kali melakukan operasi pada yang namanya itu pengumpulan asam urat di daerah kaki begitu ya. Ini juga ngeri-ngeri sedap ya. Ngerinya karena lengketnya si asam urat ini terhadap jaringan di sekitarnya. Ngeri-ngeri sedap-sedapnya yang memang kita tahu bahwa kalau asam urat itu bukan suatu keganasan ya, bukan suatu tumor ganas. Nah, yang sering saya kerjakan biasanya seperti ini teman-teman. Kita coba lihat. Jadi asam urat itu bentuknya itu seperti kristal. Kristal-kristal putih kalau berkumpul di jaringan lunak ya, umumnya di persendian. Maka akan nampak kalau dibongkar itu ya. Kalau dibongkar, kalau luarnya itu kan seperti bengkak begitu ya. Bengkak, kemudian ada benjolan, kemudian ada kemerahan, bahkan bisa timbul sampai luka ya. Nah, kalau misalnya kita lihat penampakan luarnya mungkin seperti ini, kita akan coba lihat ya.
Nah, ini yang sering beberapa kali lihat ya. Nah, mungkin kalau bentuk luarnya seperti ini, ya, ada benjolan-benjolan di hampir setiap persendian. Tuh teman-teman lihat yang di tangannya ya. Nah, benjolan seperti ini begitu ya. Yang di kaki juga. Dok, ini kan nggak ada sendinya. Ini ada. Ini akan ada pertemuan antara tulang ya, tetapi sendinya itu tidak 90 derajat, tidak 180 derajat ya. Ada di sini ada persendian. Jadi saking banyaknya kadar asam urat, maka asam urat tersebut mengenap di persendian. Nih, kita contoh yang di tangan ini ya, yang di tangan ini. Ini dok isinya apa aja nih? Nah, kalau beberapa operasi yang pernah saya lakukan, pengangkatan tofus, jadi perkumpulan asam urat, perkumpulan apa namanya? Kumpulan asam urat di dalam suatu jaringan, kemudian dia akan terakumulasi di sana yang dinamakan dengan tofus. Nih, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Dok, kayak terigu? Iya, kalau kata ibu-ibu. Kalau kata bapak-bapak, ini kayak semen bodas, dok? Iya, betul ya. Jadi inilah teman-teman kristal-kristal dari asam urat ya yang berkumpul tuh seperti semen. Jadi kita mengeluarkannya itu agak sulit ya, karena dia itu berada di antara jaringan-jaringan ikat yang ada di dalam tubuh. Kemudian kalau kita habisi semua, jangan-jangan sebagian dari urat-uratnya kemungkinan kalau tidak hati-hati itu bisa kebuang karena dia menyatu putih seperti ini teman-teman. Jadi sebelum terjadi seperti ini ya umumnya gejalanya itu kayak tadi, kemerahan begitu ya, nih kemerahan. Bisa sampai timbul luka seperti ini ya. Bisa sampai timbul luka. Nah, kalau dalamnya seperti ini. Jadi kalau yang dioperasi ini akan nampak seperti ini. Kita bongkar semua tuh yang putih-putihnya. Kita buka, kemudian kita buang, kemudian cuci dan ditutup kembali. Nah, kurang lebih seperti itu asam urat yang mungkin terkumpul di dalam tubuh seseorang, ya. Baik itu di persendian besar itu misalnya di lutut juga itu bisa, ataupun di persendian-persendian kecil, ya. Nah, uniknya tiap orang itu mempunyai predileksi yang berbeda-beda, sahabat-sahabat semua. Ada yang senangnya asam urat itu memang kalau sudah langganannya itu di tangan terus, ya. Sehingga kadang-kadang kalau mau salaman itu susah. Ada yang kadang-kadang di kaki ya di kaki. Rata-rata seperti itu. Tetapi pada umumnya asam urat itu bisa berdiam diri di mana saja, ya. Bisa di jaringan ikat yang ada di sendi, umumnya di sendi, bisa juga dia berdiam diri di pembuluh darah dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat yuk, sebetulnya asam urat itu apa sih? Apakah sama dengan asam-asam lain? Apa bedanya dengan asam lambung? Oh ya, beda pisan ya. Kalau asam lambung itu salah satu cairan yang diproduksi oleh tubuh yang berfungsi diantaranya untuk menghancurkan makanan dan untuk membunuh benda-benda berbahaya, bakteri berbahaya diantaranya. Ya, itu asam lambung. Tapi kalau asam urat itu memang sebagian diproduksi oleh tubuh, sebagian besar ya, berasal dari pencernaan. Jadi berasal dari pencernaan sebuah protein yang disebut dengan purin begitu ya. Jadi molekul ini merupakan hasil atau sisa-sisa pembuangan pengolahan dari protein yang disebut dengan purin. Nah, kalau dibentuknya mungkin seperti ini ya. Jadi ketika seseorang misalnya banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin, purin itu memang salah satu jenis makanan yang zat yang diperlukan oleh tubuh, terutama diperlukan untuk perlindungan dari sel, ya, perlindungan sel yang ada di dalam tubuh, melindungi sel-sel dari berbagai macam kerusakan. Jadi ketika purin itu dimakan, maka akan diolah, ya, akan diolah. Jadi dari purin ini kemudian juga menjadi inosin, kemudian menjadi
hipourisantin, ya, kemudian juga menjadi santin, dan seterusnya. Nah, dari santin inilah yang akan menjadi asam urat. Asam urat ini adalah sisa pencernaan dari yang namanya purin, ya. Yang dalam baju itu puring, ya, teman-teman, ya. Kalau di Jakarta ada namanya Taman Puring, ya, bukan purin, ya, nggak pakai G. Jadi setelah purin itu diproses, kemudian sisa akhirnya diantaranya adalah ini nih, asam urat. Asam urat ini 2/3 dikeluarkan lewat ginjal, lewat air kencing, kemudian 1/3 dikeluarkan melalui saluran pencernaan. Kurang lebih seperti ini, ya. Jadi dari purin yang disentesa kurang lebih 300 sampai 600 mg per hari, ya. Kemudian purin berasal juga dari makanan, kurang lebih 600 mg per desiliter per hari, miligram per hari. Kemudian akan dicerna, ya. Kemudian setelah dicerna, maka hasil akhirnya adalah asam urat. Jadi sebagian besar dikeluarkan ke urin, ya. Sebagian kecil dikeluarkan lewat kotoran di saluran pencernaan, ya. Nah, sebetulnya apa sih bahayanya bagi tubuh asam urat itu? Bedakan dengan asam lambung, Dok. Ya, betul. Nah, dari beberapa penelitian, ini sebuah review dari jurnal, teman-teman semua, yang mengumpulkan beberapa jurnal yang ada di website, didapatkan salah satunya kesimpulan. Jadi tingginya kadar asam urat di dalam darah itu mempunyai pengaruh atau juga mempunyai hubungan dengan terjadinya beberapa penyakit yang ada dalam tubuh manusia itu. Penyakit apa saja? Dari beberapa riset tersebut disimpulkan nih, tingginya asam urat ternyata berhubungan juga dengan masalah obesitas, berhubungan juga dengan sindrom metabolik, dengan diabetes, kemudian hipertensi, dan arteri coronaria disease atau penyakit jantung koroner, ya. Jadi teman-teman, ketika ada gejala atau alarm nyeri di sendi, baik itu sendi tangan atau sendi kaki, adanya alarm nyeri di pergelangan, misalnya ketika habis makanan-makanan tertentu, di trigger gitu, ya, nanti ada triggernya. Ketika habis makan makanan tertentu, itu sebetulnya tanda bagi kita, tanda bagi yang mengalami, begitu ya, bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Bukan hanya kadar asam uratnya, tetapi kita waspadai juga akibat dari asam urat tersebut, baik langsung secara tidak langsung, ternyata ada resiko nih terjadinya penyakit-penyakit ini. Penyakit obesitas, penyakit metabolik, penyakit kencing manis, diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, dan kemungkinan terjadinya gangguan di saluran pembuluh darah yang ada di jantung. Gitu ya. Jadi ketika nyeri karena kemungkinan asam urat, bukan hanya nyerinya yang diobati, tetapi bagaimana kita menurunkan serum uric acid tersebut sehingga resiko terjadinya penyakit-penyakit ini bisa diturunkan. Jadi kalau ada alarm kebakaran nyala begitu ya, bunyi, maka bukan alarmnya yang dimatikan saja, tetapi kita lihat apakah ada asap, apakah ada api yang menjadikan alarm tersebut bunyi, sehingga asap tersebut, api tersebut merupakan potensi bahaya bagi gedung tersebut. Sama, jadi bukan hanya mengobati nyerinya, tetapi dengan adanya nyeri itu menjadi tanda, begitu ya teman-teman ya. Nah, apa saja yang umumnya terjadi? Jadi dari asam urat ini, punten sebentar izin. Jadi dari asam urat ini yang meningkat di dalam darah, salah satu yang terbanyak menyebabkan aterogenesis. Apa itu aterogenesis?
Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat semua perhatikan ya, paparan 4 pekan kemarin dan 3 pekan kemarin, kita bersama Dokter Arif ya, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Nah, ketika membahas pembuluh darah jantung khususnya, itu kan terbentuk di dalam lubangnya itu, di dalam lumenya itu endapan-endapan. Endapan murah-murah, endapan lemak, kemudian endapan-endapan yang mengeras. Mengerasnya itu bisa sekeras karang gigi, teman-teman. Di dalam pembuluh darah. Nah, itulah yang disebut dengan aterogenesis, pembentukan pengerasan plak yang ada di dalam pembuluh darah. Makin banyak timbunan plaknya berarti daerah yang dialiri darah makin sempit. Lama-kelamaan mungkin terjadi penutupan pembuluh darah tersebut. Akibat pembuluh darah yang menutup, maka aliran yang mengirimkan makanan, yang mengirimkan oksigen, yang menarik kotoran dan sebagainya itu berarti akan terblok. Ya. Itulah kalau pada jantung disebut dengan penyakit jantung koroner, ya. Kalau terjadi pada otak, maka akan sebagian dari otak tersebut tidak teraliri makanan, tidak teraliri oksigen, dan tidak teraliri oleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sel otak, ya. Sehingga sebagian sel otak itu mengalami isemi, mengalami kekurangan oksigen, mengalami kekurangan makanan. Lama-kelamaan sel otak itu kemungkinan bisa mati. Itulah yang disebut dengan stroke iskemia. Jadi kematian jaringan otak akibat ketiadaan suplai, ya. Nah, ini juga bisa diakibatkan oleh tingginya asam urat, ya. Kenapa dia bisa merusak pembuluh darah, Dok? Karena asam urat itu bisa menyebabkan peradangan pada sel di dalam pembuluh darah itu yang bagian dalamnya yang disebut dengan endotel. Kerusakan dari sel-sel endotel di dalam pembuluh darah inilah yang mengakibatkan banyak komponen-komponen darah yang tersangkut, ya. Kemudian juga terjadi proses pengerasan dan lain sebagainya, ya. Ada interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12, TNF alfa yang terlibat di sana. Jadilah pembuluh tersebut tersumbat oleh plak, ya. Jadi itu salah satu dari dampak peningkatan kadar asam urat di pembuluh darah, bukan hanya di persendian. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau terjadi adanya nyeri di persendian, adanya bengkak, adanya kemerahan, habis makanan-makanan tertentu, kemungkinan itu asam uratnya lagi meningkat. Dan ketika ingat asam uratnya lagi meningkat, bukan hanya di sendi, ingat ya, tapi ini juga bisa terjadi di beberapa pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Ini bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Ya. Baik, selanjutnya. Ini juga akan berpengaruh terhadap pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam tubuh selain yang ada di jantung, selain yang ada di otak. Yaitu pembuluh-pembuluh darah tepi, pembuluh-pembuluh darah di perifer, pembuluh-pembuluh darah di bagian-bagian ujung. Akibatnya pembuluh tadi yang harusnya dia elastis gitu ya, kayak selang gitu elastis, begitu kebutuhan meningkat dia akan melebar. Begitu kebutuhan dia berkurang dia akan vasokonstriksi. Terus elastis seperti itu. Khas pembuluh darah. Nah, karena terjadinya pengerasan, jadi seperti karang gigi, terbentuknya plak, maka elastisitas ini akan berkurang. Sehingga ketika terjadi kebutuhan yang meningkat di suatu area yang seharusnya pembuluh darahnya itu melebar, ini tidak terjadi. Akibatnya jantung dipicu untuk memompakkan lebih keras, lebih kencang. Agar apa? Agar darah itu sesuai dengan kebutuhan nyampe ke daerah yang diperlukan.
Nah, ketika dipicu terus, pompaan itu makin tinggi, itulah yang disebut dengan tekanan darah tinggi. Karena upaya jantung untuk memberikan suplai darah ke daerah tertentu, ya, yang di daerah tersebut sudah banyak kerusakan pembuluh darahnya sehingga tidak elastis lagi. Sehingga di sana sebagian tersumbat atau sebagian mungkin volumenya itu mengecil. Akibatnya tekanan yang harus dilalui ke daerah tersebut harus lebih tinggi. Terangsanglah jantung untuk meningkatkan pompanya, tekanannya. Itulah yang menyebabkan darah tinggi. Ya, jadi teman-teman, dari aterogenesis ini ternyata berdampak pada resiko penyakit darah tinggi, resiko penyakit jantung koroner, dan resiko stroke ischemia. Ya, jadi sekali lagi tidak simpel dengan adanya asam urat ini. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita tahu bahwa 2/3 pembuangan asam urat ini akan dibawa ke ginjal. Di ginjal inilah asam urat nanti akan diekskresikan. Sebagian asam urat itu diserap kembali oleh ginjal, ya. Andai kata kadarnya ini berlebihan, ginjal tidak mampu mengeluarkan atau misalnya menumpuk di daerah ginjal, ini menyebabkan resiko terjadinya batu ginjal, ya. Jadi itu teman-teman beberapa hal terkait dengan penumpukan asam urat, ya. Berapa dok kadar normalnya? Nah, ada sebuah penelitian yang bagus teman-teman. Jadi kadar asam urat setiap usia ternyata mempunyai kadar yang berbeda. Laki-laki dan perempuan ternyata kadarnya juga berbeda, ya. Jadi makin usia itu meningkat, maka kemungkinan timbunan asam urat itu makin meninggi, ya. Nah, pada laki-laki umumnya rata-rata lebih tinggi. Kenapa dok bisa lebih tinggi? Karena pada laki-laki itu ada hormon namanya testosteron. Dan testosteron itu bisa merangsang pemecahan purin itu lebih banyak. Kalau pada perempuan, ya, selama dia itu masa subur, maka kadarnya itu akan lebih rendah karena ada estrogen. Nah, dalam penelitian itu juga dikatakan bahwa pada wanita yang menopause, jadi sudah tidak haid lagi, kadar estrogen menurun, ternyata didapat kadar asam urat yang lebih tinggi. Jadi kalau pada perempuan sering terjadi timbunan asam urat ini pada masa menopause, ya, pada masa sudah tidak haid lagi. Tapi kalau pada laki-laki bisa terjadi sepanjang usia, ya. Nah, inilah teman-teman sebaran asam urat menyebabkan apa saja, diantaranya ke sini, ya. Pertama, ke arah metabolik. Ke arah metabolisme itu jadi pengaturan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Bisa berpengaruh secara sentral mengakibatkan gangguan tidur, mengakibatkan gangguan psikis, gangguan mental. Apa gangguan mentalnya? Di antaranya adalah meningkatkan kecemasan. Kemudian juga kita lihat ke jantung. Tadi kan udah dipaparkan ya, kenapa bisa menjadi resiko untuk penyakit jantung. Karena pembuluh darah yang memberi makan otot jantung yang disebut dengan arteri koronaria mengalami penyempitan karena terbentuknya plak di dalam endotel, di dalam pembuluh darah. Sehingga mengakibatkan penyempitan aliran darahnya. Di sini juga ke pankreas, bisa merangsang terjadinya diabetes. Ada dua mekanisme teman-teman terjadinya penyakit diabetes. Pertama karena penurunan fungsi dari pankreas di pulau Langerhans di sel beta ini, ya, untuk memproduksi insulin. Yang kedua
dari riset yang saya baca, dengan tingginya asam urat ini meningkatkan yang disebut dengan meningkatkan ketidakpekaan terhadap reseptor insulin di sel. Jadi di reseptornya, di tingkat selnya. Kemudian yang selanjutnya adalah batu dari ginjal, ya. Nah, kalau yang ada di sendi bisa timbulnya topus. Topus itu apa? Kalau topi itu banyak, kalau topus itu satu, ya. Bukan topi saya bundar, tapi topus ini atau topi ini adalah yang seperti saya ungkapkan di gambar yang pertama tuh. Di persendian terjadi penumpukan kristal-kristal dari asam urat, gitu ya. Nah, Dok, katanya pagi hari ini akan dibahas bagaimana pengobatan nabawi untuk asam urat yang alami. Iya, betul ya. Nah, nanti bagian akhir nanti kita akan sharing bagaimana pengobatannya ya. Nah, ini gejala-gejala teman-teman. Jadi salah satu penyakit dari tingginya asam urat adalah penumpukan dan peradangan yang terjadi pada sendi. Penumpukan asam urat dan peradangan yang ditimbulkan tersebut disebut dengan gout arthritis, ya, peradangan sendi akibat gout. Ini gejalanya teman-teman. Sendi menjadi lebih bengkak, kemudian menjadi warnanya berubah menjadi kemerahan, kemudian juga ada benjolan-benjolan di sekitar bawah kulit, dan dirasakan sendi-sendi ini menjadi lebih hangat dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Aduh, jadi ingat ini ya, kenapa saya pun penderita asam urat. Jadi dari beberapa kajian kemudian pengalaman, insya Allah nanti akan saya sharing ya, bagaimana obat yang menurut saya sih dirasakan paling bagus, dan menurut jurnal juga ternyata ada riset ilmiahnya, gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, gejalanya kurang lebih seperti ini, ya. Ini gout. Gout itu adalah penumpukan asam urat, kristal-kristalnya itu di daerah sekitar persendian yang mengakibatkan adanya peradangan dari sendi tersebut. Gejalanya kayak tadi, adanya kemerahan, adanya bengkak, adanya rasa lebih hangat, kemudian adanya nyeri, kemudian adanya nodul. Nah, kondisi ini biasanya dirangsang oleh makan makanan tertentu. Di antaranya makanan yang tinggi gula dan makanan yang tinggi purin, ya. Apa aja makanan yang tinggi purin itu? Misalnya habis makan melinjo, ya. Habis makan melinjo kemudian dirasakan sendi-sendi itu nyeri, kemungkinan asam urat. Habis makan durian, ya, kemudian sendi di kaki menjadi nyeri, kemungkinan itu adalah asam urat. Jadi ada trigger, ada pencetus. Selain pencetus tadi dari makanan, apalagi dari minuman, yaitu dari yang mengandung alkohol, teman-teman, ya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya sebetulnya kalau pada sendi-sendi yang akut seperti tadi ya, bisa pertama kali dengan mendinginkan, yaitu dengan menggunakan es, kemudian juga sendi-sendinya itu tidak terjuntai tapi diangkat, begitu ya. Kemudian bisa mengkonsumsi obat anti nyeri, misalnya non steroid anti-inflammatory drug, begitu ya, ataupun obat-obat steroid. Bisa juga ditambah dengan colchicine, ya. Itu obat-obat yang sering saya minum tuh dulu. Nah, mudah-mudahan nanti sekarang nggak lagi ya, ada obat gitu. Kemudian juga harus menghindari makanan dan minum seperti ini ya. Makanan yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang mengandung alkohol teh bukan berarti minuman keras aja, teman-teman ya. Tapi minuman alkohol, minuman atau makanan yang mengandung alkohol yang sering dikonsumsi dan halal ya. Contoh misalnya tape. Tape itu kan kadar alkoholnya itu bisa nyampe 11%. Tinggi banget air tape ya. Tapi rata-rata tape itu alkoholnya itu di sekitar 2%. 2, 3 atau 2, sekian lah ya. Tapi kalau air tape itu bisa nyampe 11% alkoholnya, tinggi banget.
tergantung dari lamanya fermentasi. Jadi teman-teman, ini salah satu gejalanya, salah satu dampak ya, yaitu gout arthritis. Triggernya yaitu tadi ya, pencetusnya itu bisa dicetuskan oleh makanan, oleh minuman, ya pengobatannya itu bisa juga dengan menggunakan obat anti nyeri, kemudian dielevasikan, dinaikkan misalnya sendi lutut itu misalnya diganjal oleh bantal, begitu ya. Kemudian didinginkan dengan es, kemudian mengkonsumsi painkiller atau obat-obat anti nyeri. Obat anti nyeri itu bisa sekaligus obat untuk radang, bisa juga hanya obat anti nyerinya. Tetapi belum tentu obat anti nyeri itu menurunkan kadar asam uratnya. Ya. Oleh sebab itulah pengobatan yang paling penting di dalam terapi ini ada 3 faktor, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah bagaimana agar bahan baku pembentuk asam urat itu diturunkan dari porsi makanan yang kita konsumsi. Karena sekali lagi, asam urat itu merupakan hasil akhir dari pencernaan protein yang disebut dengan purin. Ketika sisa sampahnya nggak mau banyak, ya, nggak mau banyak itu asam urat, berarti yang menyebabkan nyampah asam urat itulah yang dikurangi. Jadi yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita mengontrol makanan agar makanan yang mengandung purin itu diturunkan porsinya, kadarnya dari diet yang kita lakukan sehari-hari. Apa aja? Nanti di bagian akhir akan saya coba share ya. Nah, terapi yang kedua adalah bagaimana caranya agar asam urat itu cepat keluar, supaya cepat dibuang, begitu ya. Ada 3 mekanisme, teman-teman, supaya pembuangan itu cepat terjadi. Pertama, dengan memperbanyak cairan. Jadi supaya turnover ke daerah ginjal itu bisa lebih lancar dan lebih sering. Jadi jumlah cairan itu ditingkatkan. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk pemecah asam urat tadi yang ada di dalam jaringan sehingga diangkut ke dalam darah dan dibuang ke ginjal. Nah, yang ketiga adalah bagaimana dengan memanfaatkan efek dari obat yang disebut dengan diuretik ya pada kasus tertentu. Jadi pada intinya pengobatan asam urat itu adalah bagaimana mengatur masukan makanan yang memungkinkan bahan baku pembentuk asam urat itu menurun. Yang kedua adalah dengan memungkinkan asam urat itu cepat dikeluarkan. Intinya begitu ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari paparan untuk pengobatan tadi ya, maka itulah yang dilakukan. Dari masukannya dikurangin, kemudian pengeluarannya dipercepat. Ya. Nah, Dok, kalau asam urat tinggi itu apakah selalu menimbulkan gejala adanya nyeri di sendi? Enggak, ternyata teman-teman. Justru bagi yang asam uratnya tinggi tapi tidak bergejala, ini resikonya lebih besar, lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya alarm. Asam urat tinggi tidak ada petanda. Asam urat tinggi walaupun tidak ada nyeri di sendi, tetapi mekanisme terjadinya penyempitan pembuluh darah yang ada di otak, pembuluh darah yang ada di jantung, pembuluh darah yang ada di dalam tubuh lain, itu tetap kemungkinan terjadi. Dari mana, Dok, kalau begitu tahunya? Nah, inilah kita baru tahu kalau dilakukan general check up pada pemeriksaan darah. Jadi sebetulnya kalau ada alarm itu akan lebih bagus dibandingkan dengan
kadar asam uratnya tinggi tapi tidak ada gejala yang memberitahu bahwa sesuatu terjadi loh di dalam tubuh. Kamu habis makan jeroan, nyeri, tuh ada alarm. Artinya apa? Dia kan aware. Kemungkinan makan jeroan di kemudian hari, kemudian tidak lakukan. Kamu habis makan emping melinjo, ya, kemudian terasa nyeri di sendi. Ada orang yang habis makan emping melinjo, makan jeroan, itu tidak tinggi asam uratnya, tetapi tidak nyeri, tetapi asam uratnya nambah tinggi. Itu yang berbahaya, lebih berbahaya maksudnya. Nah, teman-teman, ada juga stage seperti ini. Jadi ini pada stage 1 ya, asam uratnya itu tinggi, tapi dia itu tidak menimbulkan gejala, tidak menimbulkan ada nyeri. Nah, kalau stage 2 atau derajat 2 ada nyeri yang tiba-tiba. Biasanya di-trigger setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, kalau yang derajat ketiga, dia itu sering hilang timbul, begitu ya? Hilang timbul. Seperti saya kemarin. Nah, itu disebut dengan derajat ketiga. Dan derajat 4 itu nyerinya itu udah nggak hilang-hilang. Tetap aja nyeri. Nyeri tinggi, kemudian nyeri rendah lagi. Tapi nyeri itu nggak sampai 0. Dan itulah yang terjadi pada penderita yang ada tofusnya. Jadi di sendinya itu sudah ada tumpukan-tumpukan yang besar. Dan kalau kita buka operasi, ya, itu terjadi tumpukan seperti semen. Nah, kayak tadi. Ya. Ini ya disebut dengan tofus. Baik, nah kalau begitu teman-teman, kira-kira pengelolaannya bagaimana? Ya, pengelolaannya seperti ini teman-teman. Jangan sampai kita tidak tahu makanan apa saja yang nantinya akan nyampah. Sampahnya itu berupa asam urat. Nah ini makanannya teman-teman. Ini kadar makanan yang mengandung tinggi purin. Ya. Purin itu hasil akhirnya adalah asam urat tadi ya. Nah, ini dia tuh. Ada limpa, ada jeroan kambing, kadarnya ternyata tinggi ya. Ada hati sapi, kemudian ada ikan sarden. Bun, ikan sarden tertinggi, Bun. Tuh. Jadi ada 480 mg ya per 100 gram. Kemudian ada jamur kuping, kemudian juga ini makanan enak ya. Ada limpa sapi. Nih, daun melinjo, teman-teman. Pantes habis makan sayur asem jadi asam urat ya, karena di sini ada daun melinjo. Ya, tuh. Ada paru-paru sapi. Nah, kalau bayam, daun bayam itu betul-betul kontan teman-teman. Ini pengalaman ya. Kontan cash begitu makan daun bayam ya, sayur sayur bening enggak nyampe sehari udah terasa ya. Ada ginjal sapi, jantung sapi, hati ayam. Ini jeroan-jeroan nih, daleman nih ya. Daleman-daleman ternyata kadarnya itu tinggi-tinggi begitu teman-teman ya. Kemudian yang lain-lain. Nah, yang rendah itu diantaranya ini ya, ada tahu. Tahu itu sebetulnya mah kalau dilihat dari kadarnya cukup tinggi juga 100 itu teman-teman ya. Udang begitu ya, tapi dibandingkan dengan yang lain tidak terlalu tinggi. Dok, kalau begitu makanan apa aja yang boleh? Kan katanya kacang-kacangan nggak boleh, sedangkan biji-bijian begitu ya, nggak semua biji-bijian teman-teman, nggak semua kacang-kacangan yang kadarnya tinggi. Makanya kita harus tahu kadar ya, supaya kita tidak salah makan dan merasa aman, tapi kadarnya itu yang tinggi. Ya. Jadi kalau biji melinjo teman-teman kadarnya itu hanya 222 ya miligram. Tapi kalau daunnya lihat, daunnya itu adalah 366. Saya mah nggak makan empingnya, tapi airnya aja. Air dari sayur asam, itulah yang mengandung asam urat, kandungan purin yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, ya. Nah, ini ada satu slide yang bagus teman-teman. Oh, ini juga sama. Ini satu slide yang bagus, saya ambil ya.
Ini dari sejawat Dr. Sukma Susanti. Puskesmas Cak Benge ya. Cak Benge itu kalau nggak salah saya pernah ke sana. Cak Benge itu kalau nggak salah di daerah Sulawesi Selatan ya. Mungkin teman-teman ada dari Sulawesi di sini. Sulawesi Selatan di Kecamatan Dondre-Dondre atau Kecamatan Lili Rilau. Saya nggak tahu ya. Saya dulu pernah ke Kecamatan Lili Rilau dan Kecamatan Dondre-Dondre. Kalau Cak Benge itu di Lili Rilau atau Dondre, saya kurang apa namanya lupa lagi ya. Tapi salah satu kecamatan di dekat Watan Sopeng kalau nggak salah ya, di Sopeng kalau nggak salah ya. Nah ini beliau mengungkapkan nih udah dikelompokkan jadi golongan 1 nih yang tinggi purin, ini makhluk-makhluknya ya, tuh hati, ginjal, otak, jantung, aduh yang enak-enak banget ya. Kemudian ikan laut, nah seperti ini, udang, kepiting, aduh kesenangan saya nih. Kemudian emping, melinjo, ini golongan yang tinggi purin. Nah ini golongan yang sedang nih teman-teman. Jadi ikan selain golongan 1 tadi. Kemudian daging-dagingnya teman-teman ya, bukan jeroannya ya. Kemudian kacang-kacangan sebagian, kemudian kangkung, buncis, dan lain sebagainya. Nah ini, dok kalau begitu makanannya cuma ini doang. Enggak juga teman-teman ya. Banyak makanan yang penting mah nanti kita nilai makanan tersebut kandungan purinnya berapa. Jangan sampai nanti dalam satu golongan, misalnya golongan 3A, golongan 2, itu ada 3 jenis makanan yang dimakan sekaligus. Jadi suatu saat misalnya teman-teman perlu daging sapi, ya makan wagyu. Nah otomatis berarti tidak pada hari itu tidak disertai dengan makanan rendang Padang yang pakai daun singkong gitu ya. Jadi jangan di-combine seperti itu. Kemudian diperbanyak makanan dan minuman. Ya. Jadi teman-teman mungkin seperti itulah makanan-makanan yang harus kita atur ya. Makanan yang kita atur. Dok, maaf, kalau kulit melinjo, bagaimana kulit melinjo itu kadarnya itu hampir sama dengan daun melinjo, teman-teman. Kalau daun melinjo itu kan sekitar 300-an miligram ya. Kalau buah melinjo itu sekitar 222. Ya, kulit melinjo itu ada di antaranya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang ada riset yang menarik bagi kita ya. Kalau begitu dok, bagaimana penanganan yang secara alamiah? Ada enggak? Ada banget. Ada. Jadi karena ini merupakan tantangan ya, karena banyak penderita dari asam urat ini dan rata-rata itu penderitanya itu tidak sekali, kronis begitu ya. Pokoknya kalau setiap salah makan kemungkinan jadi. Nah, itu kan bertahun-tahun teman-teman. Ya. Bagaimana kita mensiasatinya? 1, makanan yang memang bisa menyebabkan dan sudah terbukti itu udah otomatis jangan dimakan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk untuk melakukan terapi. Jadi sahabat-sahabat semua, pada intinya terapi itu dilakukan adalah untuk mempercepat pengeluaran dari asam urat tadi masuk ke dalam ginjal dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang kedua adalah untuk mereabsorpsi, untuk menyerap kandungan-kandungan uric acid yang ada di jaringan supaya dia itu masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah. Setelah masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah, maka akan mudah untuk dibuang. Jadi itu mekanismenya. Ya. Nah, banyak obat yang digunakan, diantaranya adalah allopurinol. Allopurinol juga, maaf sebentar ya. Allopurinol itu berfungsi untuk mempercepat pengambilan asam-asam urat yang ada di dalam jaringan, kemudian juga untuk dilarutkan di dalam darah dan untuk dilakukan pembuangan begitu ya. Kemudian juga ada colchicine ya, colchicine juga adalah kurang lebih mekanisme kerjanya seperti itu. Nah, saya baca-baca teman-teman, saya pelajari, ternyata ada pengobatan zaman Nabi
yang bisa menurunkan kadar asam urat itu secara signifikan. Bahkan ada sebuah meta-analisis, yaitu penelitian dalam jumlah yang banyak, yang menganalisis dari berbagai macam penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang sudah ada diteliti lagi, digabungkan, bagaimana satu zat yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam habatus sauda itu ada berbagai macam obat, mengandung berbagai macam manfaat untuk penyakit-penyakit yang memang jumlahnya itu tidak terhitung, sangat banyak. Nah, penelitian meta-analisis tadi meneliti dari efek habatus sauda, efek dari jintan hitam, Nigella sativa, ya, terhadap penurunan kadar asam urat di dalam darah, kadar asam urat plasma. Nah, pada penelitian tersebut dikatakan bahwa sebagian besar dari sampel dari riset-riset yang dikumpulkan ternyata mempunyai hubungan yang bermakna antara konsumsi habatus sauda, Nigella sativa, jintan hitam, ya, dengan penurunan level kadar asam urat di dalam darah ternyata. Nah, teman-teman semua, kita coba lihat yuk penelitiannya ya. Jadi karena penelitian ini banyak, ada kurang lebih 400 sekian, 400 penelitian ya yang direview oleh jurnal tadi. Kemudian saya baca juga beberapa penelitian yang aslinya gitu ya. Ya. Nah, ternyata ini juga ini salah satu penelitian eksperimental, yaitu asam uratnya itu dinaikkan dengan menggunakan acetaminophen atau paracetamol. Kemudian setelah asam uratnya itu meningkat, diberikan Nigella sativa. Ini percobaan pada ayam, ya. Nah, ternyata dihasilkan penurunan kadar asam urat yang bermakna pada ayam-ayam tadi yang diberikan dosis Nigella sativa atau habatus sauda tadi, ya. Nah, yang selanjutnya ini penelitian pada orang, teman-teman. Ini dilakukan di Pakistan. Ya, teman-teman. Ini saya coba sampaikan resumenya ya. Jadi, mereka yang diabetes, yang mempunyai kadar asam urat tinggi, punten ini jadi agak susah nih. Yang diabetes, yang kadar asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kemudian kadar trigliserida tinggi, diterapi dengan menggunakan habatus sauda. Pada hari pertama, hari 28 dan hari 40 dicek. Jadi satu kelompok kontrol, satu kelompok diabetes, ya. Diberi tablet habatus sauda. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Coba kita perhatikan, ya. Ini yang paling bawah nih, yang paling bawah adalah level dari asam uratnya. Pada hari pertama ketika diperiksa ternyata kadarnya 9,4. 9,4 tinggi ya. Kalau pada laki-laki kan batas atas 7, ya. Kemudian pada hari ke-28 pemberian dari habatus sauda ternyata menurun tuh. 7,36, 7,36. Dan pada hari ke-42 turun lagi menjadi 6,84. Artinya di sini sudah dalam keadaan normal. Dan kalau kita lihat, teman-teman, lihat p-value-nya. P-value-nya itu di bawah 0,05. Artinya terjadi hubungan yang bermakna antara konsumsi dari habatus sauda dengan penurunan kadar asam urat, ya, di dalam darah. Jadi, teman-teman, itu penelitian yang saya sampaikan. 2 penelitian, 1 penelitian pada hewan, 1 penelitian pada manusia. Sampelnya itu kalau nggak salah di atas 300 ya. Jadi ini cukup banyak.
Nah, dari review jurnal ternyata juga ini bermanfaat gitu ya, untuk menurunkan asam urat di dalam plasma. Pertanyaannya, nah sekarang pertanyaannya ke kita nih dok. Dok, kalau begitu saya menderita asam urat, harus berapa banyak mengkonsumsi habatus saudanya, ya, dan berapa yang artinya apa namanya, berapa jenisnya, apa kan habat yang ada di kita itu kan ada yang habat oil dan yang ada habat seed gitu ya, serbuk ya. Jadi apa yang harus konsumsi? Kemudian berapa lama? Jadi teman-teman, ketika kita ingin melakukan terapi, maka terapilah dari mulai hulu sampai ke hilir. Artinya cermati makanan yang mengandung banyak purin tadi, ya. Kemudian bantu pembuangannya dengan cara memperbanyak minum, ya. Kemudian bagi endapan asam urat yang sudah ada, ya, dilakukan pembersihan, yaitu dengan kapsul habatus sauda. Berapa banyak dok? Nah, pada penelitian yang ada dalam jurnalnya, rata-rata itu di angka 250 mg sampai 500 mg per konsumsi. Rata-rata dikonsumsi itu 2 sampai 3 kali. Berapa lama dok mengkonsumsinya? Rata-rata 3 pekan, teman-teman. Nah, ada nggak yang misalnya membantu dok, membantu selain habatus sauda ini dikombinasikan? Ada teman-teman. Nih, saya kasih rumusnya ya. Jadi kalau pengen cepat, itu kadar asam urat bisa turun hanya dalam waktu 6 hari. 6 hari apa kurang ya? Kurang 4 hari. 4 hari. Yang tadinya 10, ya, yang tadinya 10, sampai turun tuh dalam 4 hari. Dari 10, ya 10,4 gitu ya. Dalam 4 hari turun. Sampai berapa? Sampai 8,8 ya. Kan lumayan tuh ya, dari 10,4 sampai 8,8. Yaitu dikombinasikan habatus sauda dengan rebusan seledri dan rebusan daun salam. Ini real, nyata teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mungkin nyari ya obat-obatan jamu tertentu yang sudah terstandarisasi Badan POM, ada tuh, ada sejenis obat-obatan yang sudah mengkombinasikan antara habatus sauda, kemudian daun salam dan seledri. Ada juga dengan daun-daun yang lain ya. Tetapi yang saya baca yang banyak jurnalnya sudah banyak itu habatus sauda, yang kedua daun salam, dan yang ketiga seledri. Ya, dok, seledrinya segimana? Seberapa banyak? Jadi daun seledri itu kurang lebih sekitar 100 gram, teman-teman ya. 100 gram 1 ons. Kemudian bisa dibecek seperti itu. Kemudian direndam infusannya itu dengan air 1 gelas, dibiarkan selama kurang lebih 1 jam. Ya, kemudian airnya diminum, dan seledri itu nanti bisa diseduh lagi airnya itu ya dengan 1 gelas lagi, kemudian diminum lagi sehari itu sampai 3 kali ya. Kemudian daun salamnya berapa banyak? Ada yang mengatakan daun salam itu 5 lembar, ada yang mengatakan 10 lembar dan sebagainya ya. Tapi kita ambil aja paling minimal misalnya 5 lembar. Sama, diremes dulu. Setelah diremes, kemudian diseduh dengan air panas, dibiarkan dulu sekitar 1 jam. Setelah itu dikonsumsi. Baik sahabat-sahabat semua, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang bagaimana mengelola asam urat ya dari mulai hulunya sehingga ke hilir, sehingga kita bisa hidup lebih sehat lagi. Terima kasih teman-teman yang ada di MKTV, MKFM. Waktu kita sudah habis. Kita akan coba bahas-bahas pertanyaan di Zoom bagi teman-teman yang sudah bertanya tadi di medsos, di IG, di YouTube ataupun di Facebook. Silakan bagi yang berkenan, kita akan berkumpul di Zoom ya. Zoom-nya ini punten Kang Faruk, untuk Zoom-nya disampaikan link Zoom-nya
atau apa namanya kodenya sama passwordnya ya. Baik, sementara kita tutup untuk di MKTV dan MKFM, semoga kita diberikan kesehatan yang lebih sehat lagi. Semoga Allah mengaruniakan sehat dengan rasa syukur yang terdalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.